Banyak yang udah bekerja lama sulit untuk mencapai tujuan, mencapai impian. Tapi kita nggak sadar diri, kita nggak mau berubah. Kenapa? Karena takut halangan, tantangan, dan rintangan. Nah, untuk sukses banyak orang yang bilang impian menentukan arah. Ya, impian menentukan arah tujuan kita. Tapi yang harus kita fokuskan adalah perjalanannya. Percuma kita punya tujuan, pengen ke Jakarta. Tapi kita hanya ada di pikiran. Gak melakukan perjalanan, maka kita gak akan pernah nyampe. Tapi selama kita melakukan perjalanan tersebut, suatu saat pasti nyampe. Nah, apa perjalanannya di bisnis ini? Sikap dan keyakinan. Untuk sukses perlu ini Bapak Ibu. Kita harus memperbaiki sikap kita. Dan kita harus memperbaiki keyakinan kita. Next. Yang pertama, antusias. Melakukan semua aktivitas di PTBS dengan semangat, motivasi, serta percaya diri. Jadi yang pertama antusias. Ada 3 tipe manusia. Ya. Ketika disapa, yang pertama itu orang yang di bawah rata-rata. Orang yang di bawah rata-rata ini, ya ketika ditanya misalkan apa kabar, lagi gini mas, saya lagi sakit, lagi kurang duit dan lain sebagainya. Jadi loyo gitu. Nah ada tipe yang kedua yang biasa-biasa aja ketika disapa contoh apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tapi orang yang luar biasa, orang yang nanti kehidupannya berubah, spektakuler, dia memiliki antusias yang luar biasa. Ketika disapa apa kabar? Jawabannya apa? Merdeka. Kenapa harus merdeka? Karena kita gak boleh lagi dijajah oleh hutang riba. Siap. Miliki antusias Bapak Ibu, miliki semangat. Kalau mau sukses harus semangat. Gak ada satupun yang saya lihat orang sukses dia loyo. Orang sukses pasti memiliki antusias yang tinggi. Semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi. Jadi pastikan itu dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin ya di awal-awal ketika pertama bergabung ya masih 0 bonus. Masih 0 mitra. Saya pun sama ketika awal bergabung ke bisnis ini gak langsung tiba-tiba mobil, tiba-tiba luxury gak ada. Tapi mulai dari 0. Nah adilnya bisnis ini justru itu. Ketika saya dulu bekerja ya karena gak punya orang dalam ya lama bekerja 2 tahun gak naik-naik pangkat. Ya orang yang mau naik pangkat kan perlu waktu lama, betul nggak? Kerja keras yang hebat-hebat, ya yang luar biasa. Tapi ada yang baru masuk, tiba-tiba jadi senior saya. Adil nggak? Kenapa? Karena ada orang dalam. Tapi di PTBS, siapapun itu, apapun latar belakangnya, mau dia pengusaha, mau dia orang biasa, mau miskin, mau kaya, mau siapapun itu, mulai dari 0. Betul? Tapi yang menentukan masa depan kita tergantung yang pertama ini. Antusiasme kita seperti apa? Apakah kita memiliki semangat untuk merubah hidup? Apakah kita memiliki motivasi diri yang kuat untuk kita merubah hidup? Yang kedua, optimis. Yakin bahwa apapun yang dikerjakan pasti akan berhasil. Cepat atau lambat. Nah ini yang saya yakini Bapak Ibu. Ketika dulu awal merintis, saya yakin suatu hari nanti saya pasti mencapai hidup yang sangat luar biasa. Di mana mentor-mentor saya udah membuktikan, maka suatu saat nanti saya pasti membuktikan. Yang penting, yang pertama saya harus antusias. Setiap kali ketemu orang saya antusias, saya semangat menyampaikan bisnis ini. Dan yang kedua saya memiliki keyakinan diri, ya optimisme terhadap diri sendiri. Bahwa saya mampu untuk sukses, saya mampu untuk berhasil. Cepat atau lambat pasti berhasil. Kepengennya cepat, ya betul nggak? Target saya, ya alhamdulillah, ya target sebulan. Pengen dapat mobil. Kata orang gak mungkin, mustahil. Ketika saya presentasi pertama ke Kang Dodi contoh. Kang Dodi bisa dapat mobil di bisnis ini. Gimana caranya? Pokoknya datang aja dulu. Saya kebetulan lagi di Bandung, di rumah sponsor saya, Pak Sunario. Kang Dodi tengah malam datang. Pertama ketemu saya ajak salaman. Kata saya, siap sukses? Siap dapat mobil? Bingung dia. Tapi mau nggak punya mobil? Mau. Ya udah salaman. Ketika udah salaman, sukses. Makin bingung. Antusias dan percaya diri, betul? Udah bingung, udah penasaran. Itu teh gimana bisnisnya? Ayo masuk dulu. Setelah masuk, ada flip chart, ada produk. Itu teh apa bos? Udah jangan mau tahu, bahaya nanti mobil bisa benar-benar didapat sama Kang Dodi. Akhirnya tambah penasaran, tambah kepo. Karena ini modal utama. Ya.
percaya diri. Saya yakin saya bisa dapat mobil, saya yakin bisa luxury, saya yakin bisa punya penghasilan ratusan juta tiap bulan. Alhamdulillah, awal mula Kang Dodi juga nolak. Ya, nolaknya ya terlalu Kang Dodi, terlalu kritis. Banyak pertanyaan A, B, C, D, segala ditanyakan. Ya, gimana kalau nanti nggak bisa ngerekrut satupun? Gimana nanti kalau nggak bisa sukses? Gimana nanti kayak gini, kayak gitu dan sebagainya? Ucapan saya sederhana, mindset is doa. Pikiran itu doa. Apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi kenyataan. Hati-hati dalam pikiran. Bicara kita ya, omongan kita itu yang akan mengubah hidup kita. Yang mengubah hidup kita, hati-hati dengan ucapan. Jangan ada kata-kata loyo. Kalau mau sukses, lihat orang sukses. Mereka antusias, mereka percaya diri. Siap? Dan sekarang Kang Dodi jadi sukses. Alhamdulillah. Yang ketiga, tangguh. Memandang tantangan sebagai pematangan dan pembelajaran diri. Jadi memandang tantangan itu hal yang biasa, hal yang normal. Nah, jangan jadikan tantangan ini sebagai musibah, tapi jadikanlah sebagai pengembangan diri kita, sebagai pembelajaran. Karena halangan tantangan itu pasti. Bapak Ibu, ada nggak yang merasa hidupnya sulit? Ada ya? Banyak. Saya pun dulu sama seperti itu. Ya, ketika 5 tahun yang lalu saya ngerasa diri saya, kayaknya paling sulit. Padahal lebih banyak yang lebih sulit dari saya. Ketika ada orang yang bilang hidupnya sulit, ya berarti dia belum benar-benar sulit kehidupannya. Kenapa kayak gitu? Contoh, pengen gak dapat 1 miliar? Pengen. Saya kasih reward 1 miliar. Tapi dengan catatan satu. Misalkan Bapak Ibu harus renang ya di sungai yang dalam, dan di situ banyak ular-ular berbisa. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Nyawa taruhannya, bener nggak? Walaupun ada 1 miliar. Tapi beda cerita ketika misalkan dihadapkan dengan hal yang tadi, tapi di belakang kita ada sesuatu hal yang menakutkan. Contoh, harimau. Harimau udah siap menerkam Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pilih? Apakah diam diterkam harimau atau mau lewatin sungai itu dengan ada harapan hidup? Pilih mana? Pilih harapan hidup. Betul nggak? Daripada diam udah pasti mati. Terkadang kita nggak sadar. Waktu terus berputar dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Makin kesini bukan makin mudah, makin kesini makin sulit. Kita lihat banyak pengangguran, betul nggak? Banyak yang lulus sekarang nggak susah untuk cari pekerjaan. Banyak yang udah bekerja lama sulit untuk mencapai tujuan, mencapai impian. Tapi kita nggak sadar diri, kita nggak mau berubah. Kenapa? Karena takut halangan, tantangan dan rintangan. Takut tadi di sungai itu ada ular berbisa. Tapi mana yang lebih ditakutkan? Apakah hidup Bapak Ibu mau miskin terus, mau susah terus, atau mau menjemput impian Bapak Ibu dengan melewati halangan tantangan rintangan? Dan halangan tantangan rintangan di sini nggak menyangkut nyawa. Kita kerja misalkan contoh jadi pilot, ada resiko nyawa nggak dipertaruhkan? Kita kerja misalkan di pabrik gilingan, ya, pabrik mesin besar, ada risiko nggak salah satu tubuh kita kena? Ada salah satu orang yang di kampung saya. Dia bekerja di alat berat, sampai akhirnya ketimpa kakinya. Dan sekarang diamputasi. Di bisnis ini, perlu berat-berat seperti itu enggak? Halangan tantangan rintangan di bisnis ini apa sih? Cuman penolakan. Dan penolakan hanya masalah mental. Siap? Jadi enggak masalah, ada halangan tantangan rintangan enggak masalah. Apalagi kalau hasilnya jauh lebih besar daripada halangan tantangan rintangannya. Kita aja udah berjuang di luar sana berapa tahun. Saya sebelum ke bisnis ini udah berbagai macam hal saya lakuin. Saya belajar bisnis semenjak SMK kelas 1 karena saya udah gak minta-minta sama orang tua. Almarhum ibu saya sakit parah waktu itu, TBMDR. Yang diharuskan dibawa ke rumah sakit. Karena gak punya duit akhirnya cari-carilah peluang yang bisa gratis. Ya, hingga akhirnya dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Dan waktu itu bulan puasa Bapak Ibu. Bulan puasa meninggalkan saya dan 2 adik. Orang tua saya, ya bapak saya merawat ibu saya di rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Dan saya cuma dikasih bekal 20.000 buat bertahan hidup selama bulan puasa. Kebayang gak? Dari situ saya belajar, berarti saya udah gak bisa ngandelin orang tua. Saya harus berdikari, berdiri di kaki sendiri. Saya harus berjuang.
Dan saya berjuang dari usia 16 tahun sampai usia 21 tahun. Tidak kunjung berubah. Pernah bekerja, pernah jualan, apapun dilakuin, apapun dijual. Yang penting bisa merubah hidup. Tapi ternyata malah kandas Bapak Ibu. Malah sempat punya utang dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melihat bisnis ini. Dan halangan tantangan di tangannya sederhana. Modal murah 2,6 juta. Itu pun dapat produk, bukan uang cuma-cuma. Kita bisa jalankan bisnisnya, potensinya besar. Dengan halangan tantangan di tangan yang cuma penolakan. Hal biasa. Saya gabung gak gabung PTB, saya tetap dihina. Saya gabung gak gabung di PTB, saya tetap direndahkan. Saya gabung gak gabung di PTB, saya tetap sakit hati. Ketika apa? Ketika orang tua saya nangis-nangis, minta pinjam ke saudara, gak ada yang ngasih. Padahal itu buat kebutuhan hidup. Padahal buat beli beras. Tapi ketika lihat bisnis ini, penolakan itu hal yang biasa. Ketika saya mampu melewati itu, saya terus presentasikan bisnis ini, maka kehidupan saya pasti berubah luar biasa. Dan itu yang merubah hidup saya. Jadi jangan jadikan tantangan-rintangan sebagai hambatan, justru sebagai pembelajaran. Tantangan bukan alasan untuk berhenti, tetapi bagian dari sebuah proses menuju sukses. Kita ini bukan malaikat Bapak Ibu. Kalau malaikat ya suci, betul nggak? Kalau misalkan kita diterima terus, presentasi diterima ya, ngomong apapun diterima. Berarti kita malaikat loh. Ya enggak? Kita ini bukan malaikat, kita ini masih manusia. Selama kita hidup, pasti hidup ini antara dipengaruhi atau mempengaruhi. Circle lingkungan tergantung circle kita. Tapi dari situ kita ya mempelajari apakah kita yang mau dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi. Kalau saya milih, saya harus mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Saya boleh dipengaruhi orang lain tapi dengan catatan harus lebih baik. Jadi pengaruh atau dipengaruhi. Jangan sampai kita dipengaruhi hal yang negatif. Membuat kita akhirnya nggak bertumbuh. Tapi pastikan kita boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, yang merubah hidup kita, yang akhirnya mindset kita berubah, akhirnya kita bergerak. Hingga akhirnya kehidupan kita berubah. Dan kita harus mau dan harus mampu mempengaruhi orang lain. Bisnis ini bisnis mempengaruhi Bapak Ibu. Betul nggak? Sebetulnya gabung nggak gabung ke bisnis ini, kita tetap seperti itu. Antara kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Kita aja dulu misalkan lagi sekolah, ngajak bolos, pernah nggak? Pernah. Hal yang negatif aja kita lakuin gitu. Betul nggak? Mempengaruhi orang lain mampu untuk hal yang negatif. Kenapa untuk mempengaruhi orang lain untuk hal yang positif kita nggak mampu? Kita harus mengaruhi orang lain. Jangan sampai tantangan sebagai alasan untuk kita berhenti. Ditolak, dihina, oh nggak mungkin. Dan siapa sih kamu? Kamu hanya anak tukang kayu bakar dan siapa sih kamu? Kamu punya utang gede dan siapa sih kamu? Banyak yang mencibir, menghina. Tapi saya percaya sukses adalah hak semua orang. Setiap orang berhak untuk sukses. Tapi ketika ada orang yang seperti itu jangan sampai saya yang terpengaruh. Tapi pastikan dia yang dipengaruhi oleh saya hingga akhirnya dia berpikir berubah. Kalau dia nggak join, suatu saat pasti join. Kalau misalkan gak ke saya, bisa ke tim saya. Kalau gak ke tim saya, bisa ke tim yang lain. Ketika walaupun misalkan dia gak join juga, saya sukses, tim saya sukses, gak masalah. Yang penting gue sukses.